Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia materi ke-8. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. KD pada pertemuan kali ini yaitu 4.1, menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Meringkas pokok-pokok isi berita yang didengar atau dibaca. 2. Menyimpulkan isi berita yang didengar atau dibaca. 3. Memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Nah, sekarang kita akan membahas apa perbedaan antara meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Perhatikan ya apa perbedaannya. Meringkas adalah suatu kegiatan menyajikan bacaan dalam bentuk lebih singkat tapi masih mempertahankan bentuk urutan isinya. Menyimpulkan adalah kata-kata suatu bacaan. Selanjutnya, menanggapi adalah memberikan pendapat terhadap isi berita dari sudut pandang pembaca atau pendengar. Langkah-langkah menulis ringkasan. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Selanjutnya, mencatat pokok-pokok atau unsur berita, yaitu berkaitan dengan adik Simba. Langkah selanjutnya yaitu merangkai pokok-pokok berita dan menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Sekarang coba kamu perhatikan teks berikut ini, yaitu teks yang ada di buku kamu. Nah, ini adalah unsur-unsur berita yang telah kita temukan. Berikut ini adalah hasil ringkasan dari unsur-unsur tersebut. Silakan dibaca. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Sebagaimana kita ketahui, unsur-unsur pokok dapat kita pahami dengan mengajukan 6 pertanyaan adik Simba. Ke-6 kata tanya itulah yang dapat memandu kita dalam menemukan unsur-unsur berita. Nah, itulah pentingnya kamu harus bisa menentukan unsur berita agar memudahkan kamu dalam membuat ringkasan. Langkah-langkah menyimpulkan berita. Pertama, mendengarkan atau membaca berita secara seksama. Kemudian, mencatat pokok-pokok atau unsur berita. Selanjutnya, meringkas berita berdasarkan unsur penting yang ditemukan. Dan terakhir adalah menyimpulkan berita dengan bahasa sendiri sesuai dengan isi berita tanpa mengurangi inti dari berita. Berikut adalah contoh ringkasan dan kesimpulan berita dari teks yang sudah kita bahas sebelumnya. Ringkasan berita, Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan 11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, dari ringkasan ini dapat kita buat kesimpulan, yaitu berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Yang akan kita bahas adalah tentang menanggapi berita. Menanggapi adalah memberi tanggapan isi berita, memberikan pendapat dari sudut pandang pembaca atau pendengar. Tanggapan bisa berupa kritik, saran, maupun komentar. Aspek tanggapan bisa dari segi struktur, kemudian bisa juga berkaitan dengan dari bahasa, yaitu penggunaan kalimat dan pilihan kata. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan tanggapan yaitu harus sesuai dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya, dapat mempercepat pemahaman masalah, tidak mengulang pendapat yang sudah disampaikan orang lain, disampaikan menggunakan kata atau kalimat yang tepat, disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Berikut ini adalah contoh menanggapi berita. Silakan dibaca ya. Bagaimana materi kita hari ini? Sangat menyenangkan dan bermanfaat kan? Sekarang kalian sudah bisa meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Mulai sekarang kalian harus bisa membedakan mana berita hoaks dan berita yang benar. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.